Maha Kuasa. Nah, kalau Roh Kudus itu bisa masuk ke seluruh manusia dalam waktu yang sama. Karena Roh Kudus itu Maha Hadir. Contoh, Roh Tuhan masuk di Elizabeth, Roh Tuhan juga ada di Yesus, Roh Kudus juga ada di para nabi. Bahkan Roh Kudus tercurah di 3.000 orang. Roh Kudus bisa masuk ke miliaran orang. Kalau si Jibril, kedua orang pun dia nggak bisa masuk. Paham? Artinya sifat malaikat itu tidak Maha Hadir, sifat Tuhan Maha Hadir. Roh Kudus itu adalah cara kerjanya, sifatnya sifat Tuhan yang dimiliki Roh Kudus, karena dia bisa hadir di seluruh tempat dalam waktu yang sama. Roh Kudus Maha Hadir, Jibril enggak. Makanya jangan lo bilang Jibril. Ya udah suruh masuk TikTok lah. Stres juga gitu, stres. Gue nanya kemana jawabannya kemana. Lah, suruh masuk TikTok lah, dialog. Roh Kudus masuk TikTok bisa nggak? Roh Kudus itu Maha Hadir, bisa memenuhi seluruh nabi dan seluruh manusia. TikTok gimana? Kalau di si Gabriel masuk ke badan lo, ya badan lo robek lah. Badan si Gabriel aja 5 kali dari badan lo. Ya udah suruh masuk TikTok, jangan masuk badan orang, kita dialog. Lah ini Roh Kudus lagi ngomong nih melalui gua. Oh jadi lu Roh Kudus lah ya? Roh Kudus ada di dalam badan gua. Oh berarti lain nih lagi dituntun Roh Kudus pas ngobrol ya? Betul. Oh cakep banget. Coba dong, wahai Roh Kudus yang di dalam Luga Tambunan. Allah sama atau tidak? Iya atau tidak? Sama roh Allah sama enggak? Roh, kalau di Islam, roh Allah itu roh yang diciptakan Allah. Jadi Allah itu bukan roh, tapi Allah itu goib gitu. Jadi yang dinamakan roh Allah itu berarti roh yang diciptakan Allah. Roh yang diutus Allah berarti Ruhul Kudus tadi dinamakan Ruhul Kudus. Kalau kalian mengatakan itu Ruhul Kudus berarti sama dengan dalam Al-Quran. Ruhul Kudus siapa? Malaikat Jibril yang diutus untuk menyampaikan kepada pertanyaan saya belum terjawab. Pertanyaan saya belum terjawab. Roh Allah dengan Roh Kudus sama atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Roh ciptaan ya atau tidak? Ya toh. Kalau Roh Kudus ya atau itu tidak? adalah disematkan kepada malaikat. Saya nggak butuh penjelasan. Saya cuma minta ya atau tidak Roh Kudus sama dengan Roh Kudus dengan Roh Allah sama atau tidak? Antara tidak sama butuh dan penjelasan. tidak berarti nggak sama karena Tuhan nggak ada. Ya, oke, udah. Tuhan bukan roh. Cukup. Jadi kata Pak Amir, Roh Allah dengan Roh Kudus katanya tidak sama. Karena kalau di dalam Islam Tuhan itu bukan roh. Saya nggak nanya gitu. Roh Tuhan itu roh ciptaan Tuhan. Lah yang dikuduskan itu yaitu malaikat Jibril. Ya benar. Karena di dalam Al-Quran Ruhul Kudus yang selalu membawa firman Allah kepada para nabinya, termasuk Nabi Yesus. Maka Nabi Yesus selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Yaitu malaikat Jibril. Oke. Begitu bro. Bukan rohnya Allah itu sendiri, tapi Allah atau Allah kalau dalam Al-Quran bukanlah roh, tapi udah. Allah adalah pencipta. Aduh, Pak Amir, gitu. Pak Amir. Belajar sabar, Pak Amir. Harus sabar, harus kasih waktu orang bicara. Ini kan masih waktu saya. Ya, tidak. Pak Amir kan orangnya nggak bisa sabar. Ya, jadi begini Pak Amir ya. Ya. Nanti gue bikin acara datang ya. Iya. Kores, gue bikin rumah sama si Doni udah datang. Dicoba lagi kan. Di hotel. Ini sekarang gimana, masa masih kecil suaranya? Masih banget. Mendelep. Lumayan lah, udah lah. Dicabut dulu. Udah cukup itu. Sabar luka. Sebetulnya mau tak jadikan one by one antara Kores sama ini sama si Assalamualaikum Luga. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Lo Kores Memang kenapa turun? tak batasi di biar biar tadi sama Luga sama si ini. Nah, ini mau nyoba lagi si siapa itu? Kores. Silakan Kores, coba suaramu. Silakan Kores. Coba sekarang gimana suaranya coba? Bagus. Kayak Jelas. kayak masih gak kayak biasanya loh Kores suaramu. Jelas kok Pamir. Oh gitu, Ya itu kan tunggu bentar ya, tunggu bentar Pak. sekarang kan dia lagi di ini beda lah. Iya, coba lagi, Kecuali kayak Tuhan kecil sekali, pakai gak kayak mic. biasanya. Luga Itu kan gua karena jawabin, pakai Luga, ya. mic. Luga ini gue gemak nih. Gak, Allah Oke, dengan oke. roh itu beda gak? Allah itu pencipta roh. Roh itu makhluknya Allah. Kalau Tuhan lu itu Oke. rohnya itu ada 7 di Wahyu 4. Nah, gue mau nanya, roh Allah itu bagaikan obor-obor yang 7 obor itu tuh Tuhan lu ada berapa banyak jadinya? Oke, gue jawab ya, lu diam ya. Ya, jadi 7 itu adalah cuma simbol ya. Jadi bukan berarti ada 7 roh. Nah, yang 7 roh Allah ini dia membangkitkan orang mati, dia pakai kuasa sendiri. Dia membangkitkan orang mati bukan pakai kuasa Bapa. Dia sendiri dengan kuasanya membangkitkan Yesus dari antara orang mati, membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, mencelikan mata orang buta, mengusir setan. Itulah yang dilakukan oleh Roh Allah. Kalau lo bilang Jibril, itu terserah keluarga lu ya. Gua nggak melarang keluarga lu mengatakan itu Jibril, tetapi Roh Allah itu maha kuasa, sudah Ya. dibuktikan. Dia Ya. sebentar dulu, gua lagi Kita ngomong ngomong. mati ya. Sabar ya, kasih tema aja biar nggak tabrakan. Boleh saja kita mengatakan Roh Allah adalah Jibril, tapi kan kita ngelihat dari tonjokannya. Misalnya lo ngomong, wah Mike Tyson itu pukulannya cuma setengah kilo, tapi pas giliran muka lo ditonjok langsung tengkorak lo pecah, gimana? Kan kita tahu itu dari tonjokannya, bukan dari omongannya. Kita boleh ngomong tonjokan Mike Tyson cuma 2 ons, tapi giliran mukanya ditonjok tiba-tiba tempurung kepalanya pecah, gimana? Nggak nyambung lu orang ngomongin rokok tonjok lo gimana sih? Nggak nyambung. Gantian gue yang Sekali ngomong lagi sekarang. gue ulang. Nggak nyambung. Sekali lagi gue ulang. Nggak nyambung, makanya gue. Iya, makanya gue ulang. Ya, lo kan mengatakan mau nanya. Udah stop. Begini Ya gak? udah. Ya, di Ayub 8 dikatakan setiap anak manusia itu diberikan roh. Artinya semua manusia punya roh. Artinya roh itu adalah manusia juga termasuk. Jadi jatuhnya teori emanasi, transendental. Tuhan adalah manusia, manusia adalah Tuhan. Itu jatuhnya imanensi. Itu ajaran dari Hindu. Oke. Kedua, gue mau nanya secara logika lo. Sifat Tuhan yang nggak dimiliki oleh manusia apa? Yang nggak dimiliki oleh sifat manusia apa? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jawab pertanyaan gue secara singkat 2-3 kata. Oh, nggak bisa begitu dong. Oh, Kok jadi lo yang ngatur jawaban orang sih? Gue nanya sama lo sekarang sifat Tuhan. Lu bukan, lu sekarang waktu lu ngomong sudah habis. Jadi Keluar. ngatur. Kenapa Kores jadi kembali. Tahu dia. Sifat itu Tuhan yang bagus. gak dimiliki manusia apa? Uga. Ya, lu diam sekarang, lu diam. Gua ngomong 3 menit, lu diam. Ya. Jadi begini. Ya, kok jadi muncul lo yang ngatur sih lama-lama? Ya gue aja nggak sampai 1 Kenapa menit jadi- gue nanya sama lu ngarang. Enggak. Kalau gue minta 3 menit ya nanti lo 3 menit nggak apa-apa. Ya yang penting gue kan butuh penjelasan yang puas gitu loh. Jadi gini. Silakan Luga. Mantap, Sul. 3 menit untuk Luga. Ya, Ya, intinya gini. Pamir, sifat Mantap. Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia dan sifat manusia yang tidak dimiliki Tuhan. Itu tolong jawab. Nah, ini bagus nih pertanyaan nih. Kalau ini pertanyaan yang Ya, bagus ini. Jadi betul. gini. Si Jibril itu adalah makhluk ciptaan Tuhan sama seperti manusia. Dia tidak maha hadir. Artinya dia tidak bisa masuk kepada miliaran orang. Itulah sifatnya. Masa ya? Ini lama-lama gue gam. Jibril itu nggak ada Enggak. bedanya dengan Lugal.
Jibril kalau dari Amerika ke Indonesia butuh waktu setengah jam dia terbang ya. Dia tidak maha hadir. Nah, itulah sifatnya Jibril. Jibril itu cuma ciptaan. Ciptaan semua bukan maha. Tidak ada ciptaan yang maha hadir ya. Misalnya Luga kalau dari Surabaya ke Jakarta ya butuh 1 hari naik bis ya. Gitu loh. Si Jibril juga sama, butuh waktu karena dia tidak maha hadir karena Jibril cuma ciptaan ya. Berbeda dengan roh Allah. Gue nanya sekarang singkatnya gini, lu punya sifat apa aja coba? Mana-mana Jibril, gue tanya sifat manusia. Nah gini, lu diam dulu. Lu kalau nggak mau debat lu turun. Manusia. Gue tanya aja. Lu kalau nggak mau debat lu turun aja. Sifat kalau lu nggak mau diatur lu turun aja. Tuhan penyayang. Sifat lu itu pandai, Tuhan pandai. Kok jadi lu ngatur orang sih? Gue nanya, pertanyaan gue lu jawab. Ya udah gini aja, kalau lu nggak bisa diatur lu turun. Lah lu nya nggak nyambung. Orang tanya 1 tambah 1 sama dengan 2, lu bikin bukan lu yang ngatur jawaban orang. Lu terima nggak terima itu terserah keluarga lu. Ini tangen kosinus. Kenapa jadi lu yang ngatur jawaban orang sih? Ini orang gila nih satu nih. Lu nggak nyambung, lu yang gila. Lu udah diam dulu. Ini masuk waktu gua. Pada manusia. Tolong moderator tolong dia. Tuhan dan sifat Tuhan yang nggak ada pada manusia. Jawab. Dia yang ngatur jawaban orang si Ucok. Ya lu diam aja, lu kalau nggak suka lu turun. Amat sih. Kok turun gimana lu yang nggak nyambung? Ya silakan, Luka ngomong. Iya. Nah gini, kalau Jibril itu tidak bisa hadir di seluruh dunia dalam waktu yang sama. Jibril tidak maha hadir, ya. Jibril juga tidak maha kuasa. Nah kalau Roh Kudus itu bisa masuk ke seluruh manusia dalam waktu yang sama. Karena Roh Kudus itu maha hadir. Contoh, Roh Tuhan masuk di Elizabeth. Roh Tuhan juga ada di Yesus. Roh Kudus juga ada di para nabi. Bahkan Roh Kudus tercurah di 3.000 orang. Roh Kudus bisa masuk ke miliaran orang. Kalau si Jibril, kedua orang pun dia nggak bisa masuk. Paham? Artinya sifat malaikat itu tidak maha hadir, sifat Tuhan maha hadir. Roh Kudus itu adalah cara kerjanya, sifatnya sifat Tuhan yang dimiliki Roh Kudus karena dia bisa hadir di seluruh tempat dalam waktu yang sama. Roh Kudus maha hadir, Jibril enggak. Makanya jangan lo bilang Jibril. Ya udah suruh masuk TikTok lah. Stres juga stres. Gue nanya kemana jawabannya kemana. Lah, suruh masuk TikTok lah, dialog. Intinya Roh Kudus itu tidak bisa masuk ke badan orang. Gue kasih tahu si Gabriel itu cowok ganteng. Ngomong udah lebih dari cowok ganteng masa disuruh masuk ke badan orang? Emang lo mau jadi homo? Roh Kudus masuk TikTok bisa nggak? Roh Kudus itu maha hadir, bisa memenuhi seluruh nabi dan seluruh manusia. TikTok gimana? Kalau di si Gabriel masuk ke badan lo, ya badan lo robek lah. Badan si Gabriel aja 5 kali dari badan lo. Ya udah suruh masuk TikTok, jangan masuk badan orang, kita dialog. Lah ini Roh Kudus lagi ngomong nih melalui gua. Oh jadi lu Roh Kudus lah ya? Roh Kudus ada di dalam badan gua. Oh berarti lain nih lagi dituntun Roh Kudus pas ngobrol ya? Betul. Oh cakep banget. Coba dong, wahai Roh Kudus yang di dalam Luga Tambunan, berbahasa Yunani lah. Silahkan. Jangan ngeledek, ini lagi dialog, ini bukan bercandaan. Iya, ini gua meminta Ya enggak. Kita ini berdialog, lo aja nggak ngerti kok. Dari tadi jawaban lo aja salah, jangan lo minta aneh-aneh. Lu diam aja. Lo yang kayak gitu aneh-aneh. Jadi Roh Kudus ini bisa dimintain apa aja. Ngapain dia masuk ke badan orang kalau nggak bisa ngasih sesuatu? Ngapain? Ya. Roh Tuhan mengurapi para nabi. Ya, Roh Tuhan dikatakan masuk. Roh Tuhan, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Berarti Roh Tuhan itu masuk ke Daud. Roh Tuhan juga masuk ke Musa. Roh Tuhan masuk ke Elizabeth. Roh Tuhan juga masuk ada di dalam diri Yesus. Roh Tuhan juga diberikan kepada murid-muridnya. Diberikan kepada ribuan orang. Roh Kudus tercurah di hari Pentakosta. Apakah itu Jibril? Lu bilang Jibril. Jibril itu laki-laki. Goblok. Masa Jibril itu Kudus? Oh jadi ketika manusia ada roh dimasukin lagi roh. Ada 2 roh jadinya ya?
Udah kayak pinter aja. Si Jibril itu laki-laki, nggak mungkin bisa masuk ke badan elu. Gimana mau Jibril bisa masuk ke Bukan, badan elu? manusia ketika pertama kali hidup itu kan ada rohnya tuh supaya bisa hidup. Itu roh apa tuh kalau bukan roh apa tadi? Roh Kudus ya? Itu roh manusia itu sendiri. Itu kan roh Oh, itu roh Tuhan. manusia. Ya. Nah, pas Kalau masuk roh Kudus, jadi ada dua roh manusia ini ya. Betul, Roh Kudus ini roh Tuhan, dia maha hadir, dia bisa hadir di seluruh alam semesta dalam waktu yang sama. Di langit ada, di surga ada, di bumi ada. Nah, terus Jibril apa kan fungsinya nggak bisa tuh? begitu. Hadir-hadir kayak gitu tuh fungsinya apa tuh? Iya, makanya dia itu adalah roh Tuhan, dia itulah kekannya dia maha kuasa dan maha hadir. Iya, Kalau si kan Jibril dia cuma maha kuasa, cowok tapi ganteng kok nggak yang bisa kerasa masuk gitu ke loh, badan Lai. lu. Lai, oi. Dia maha kuasa Iya, katanya Roh Kudus dia kan ini. Cuma roh. kok nggak kerasa gitu loh. Gimana tuh? Lo tahu nggak kejadian Ananias dan Safira yang dia jual? Wah, udah tanah, lama banget tiba-tiba itu yang Petrus bilang, 2023 "Kamu udah bohong, kejadiannya Roh ada Kudus." nggak? Sebentar dulu. Jadi si Ananias dan Safira ini jual tanah. Lalu dia ngebohongin Roh Kudus, meninggal dua-duanya, nyawanya putus. Ya tapi kan itu 2000 Coba tahun langsung. yang lalu. Yang sekarang dong kejadiannya ada nggak? Ya sama, banyak. Mana? Roh Kudus itulah rohnya Yesus. Karena Wah, Yesus juga bisa 2000 hadir tahun di sorga, di lalu. bumi. Yang 2023 gitu loh. Ada nggak 2023? Ya itu sama aja ketika para penginjil mendoakan orang sakit misalnya di Amerika, dalam waktu yang sama di Cina, di India, di Eropa mendoakan orang sakit, Roh Kudus bisa menyembuhkan dalam waktu yang sama. Berarti Roh Kudus itu bisa hadir di seluruh bumi dalam waktu yang sama. Kalau si gitu Gabriel kenapa kan nggak cuma kerja cowok di kedokteran ganteng, aja Roh Kudusnya? Lo memang dia maha penyembuh kok, dia Tuhan. Kenapa COVID banyak banget korban yang mati dari Keresten? Ya karena kan memang lo perlu dimatiin. Karena Oh, juga perlu jadi dimatiin. jadi yang perlu itu Roh Kudus atau kematian sebenarnya? Ini ngobrol apa kita nih sebenarnya? Roh Kudus ini adalah roh Tuhan yang menyembuhkan manusia yang baik. Kalau yang jahat ya dimatiin. Ya itu dong, matiin dong Ebola. Ebola kan jatuh. Itu penyakit rabies di Ya, kalau Afrika itu tuh, nggak Ebola perlu tuh. dimatiin. AIDS Sama juga juga- matiin lah AIDS. Enggak dong, kan Tuhan juga kan pengen matiin lo juga karena lo bukan badung manusianya. Makanya kan lo harus dimatiin juga. Makanya Lalu lo ngapain harus Roh Kudus ada kalau Tuhannya pengen mati-matiin orang juga? Lo Roh Ini Kudus membingungkan. itu- Bentar, Roh Kudus itu penyelamat. Tapi bagi mereka yang kepala batu, barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan dapat ampun selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu Tuhan. Jangan lo bilang si Jibril. Nah, itulah bagi kenapa Tuhan. corona itu orang Kristen banyak yang mati karena mereka menghujat Roh Kudus dengan menyatakan Roh Kudus itu Tuhan. Oh, itu hujat itu. Makanya pada mati. Kan kita lihat dari sepak terjangnya dong, boy. Kita lihat dari sepak terjangnya. Ya kita Ketika lihat Roh dari Kudus omongannya gitu. Kalau pengen dibilang Tuhan, Roh Kudusnya harus ngaku dulu dia Tuhan. Kalau nggak ngaku ya bukan Tuhan, jangan difitnah. Lo kan sudah dikatakan bahwa Roh Kudus itu turun dalam nama Yesus. Ya kan turun-turun Kudus doang juga ya, jangan disembah. Kalau cuma turun-turun doang kerjanya. Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang membuat Yesus membuat mujizat itu bukan Bapa tapi Roh Kudus. Nah sekarang Roh Kudus lihat sekarang kelakuan Roh Kudus. Yesus jadi nggak ada bedanya sama mayat coba, sama-sama mati. Lo yang membangkitkan Yesus kan Roh Kudus, bukan Bapa. Ya sekarang mana coba? Mana Yesus yang bangkit itu coba mana? Mana sekarang? Yesus udah naik ke sorga, Ngapain? udah duduk. Main catur. Ya nungguin lo kepala lo mau dipecahin. Kerjaannya belum beres di dunia udah naik ke sorga. Ngapain naik ke sorga? Dia hanya menantikan sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Nah nanti kan lo jadi tumpuan kaki Yesus. Oh kalau gitu nggak kerja kalau gitu Yesus. Makan gaji buta ini mah gabut. Ini mah debat sayur nih, suruh turunin. Gabut ini. Amir. Iya maksudnya gini loh, Yang Kristen lain itu yang kalau misalnya ada. jualan Yesus hidup, Roh Kudus itu malah Ini kalau hadir, lihat cara datengin debat gitu, ini, nggak tampakkan bisa jadi itu Tuhan pembicara. kalian gitu loh. Ini cocoknya jadi tukang sapunya. Kalau misalnya gue bikin event ini si Koros nggak bisa jadi pembicara. Nggak. Ini cocoknya jadi yang jual sayur. Ngapain? Coba kan dijual-jual hidup, maha hadir, ujung-ujungnya sama aja kayak orang yang mati, nggak kerasa sama sekali. Ngapain? Ini mah debat tukang gorengan. Jahat dah.
Ada yang lain yang lebih serem nggak? Selamat datang di kebenaran lah. Itulah kalau sama Islam tuh ngobrol yang konkret-konkret aja. Kelihatan gitu Bukan yang barangnya tuh ada sayur. gitu loh. Ini mah sama aja kayak gua jualan ini apa namanya burger pink terbang. Nah, itu. Wah, hilang dia. Ya pergi dia. Jangan terlalu kencang banget, biarin aja buat hiburan, Res. Aduh. Hilang. Ayo naik lagi, Oten. Tak kasih lembaran, tak kasih istilahnya, saya kasih karpet merah untuk Luga, gak ada yang tak naikkan, malah turun dia. Luga ini memang. Nah, iya dia jualan kan, jualan tuh Roh Kudus begini dan begitu, diminta barangnya kagak ada gitu. Gimana Pak Amir? Bang obat. Iya kan Akhi Budi ya? Dia jualan kan, jualan tuh. Wah, Roh Kudus begini dan begitu. Iya enggak? Ya. Betul. Jualan barangnya kagak ada. Aduh. Cabut lagi pedagangnya. Sonyang naikin, Sonyang nih. Sonyang naikin. Ini piring cantik muslim kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbangannya Bapak Ibu. Bocor. Aduh, gimana nih? Sonyang deh. Ada lagi nggak? Nabi Luga Iya. mana Bang? Pinter Nabi gitu, Luganya. Ya gitu, dia jualan, barangnya mau dibeli kagak ada. Ngarang semua. Oh, jualan obat pasti dirasa. Iya, dia jualan obatnya kagak ada botolnya, kan bingung, gimana mau beli? Itu namanya PHP itu, PHP. Itu dia janji-janji caleg itu. Dengar-dengar katanya dia dapat 3 jabatan, Bang. Oh ini naik lagi deh, naik lagi tuh, mau jualan lagi. Udah ada barangnya kali. Itu dia katanya penginjil, rasul dan nabi. Ngeri juga, Bang. Aduh. Waalaikumsalam Akhi Turgut Bey dan ikhwan filah yang di bawah. Selamat menikmati. Iya, selamat menikmati. Fah, Nah, ini mau yang manis-manis? aja. Asik. Aku mute gue dengerin dulu. Sip. Afwan Ikhwan. Kepetel kan Luga? Paling lindas emang. Aku lagi di band. Ini akun yang satu lagi. Akunku kan ada 4. Siap. Oh di band. Kenapa kok Masih kena ada. band? Oi, gimana lah? Jadi kan begini. Ya silakan, lanjut. Oke, sedikit ya. Sedikit ya. Hah? Sedikit ya. Jadi gini Putus, loh. Bang Luga. Artinya kita ngomong tenang ya. Nyambung, kalau ditanya nyambung, jangan ngaco. Barangnya ada gitu loh. Lo jualan Roh Kudus, ada gitu Roh Kudusnya itu gitu. Woi. Ayo dagang. Ulang lagi dagangnya. Ini lagi disiapin karpet itu, Bang. Sabar, Bang. Dia kan lagi Oh iya benar. Lagi nyetel ini apa speaker gandengnya. Iya, itu. Dia ngejual itu, ngegelar karpetnya dulu baru didagangin tuh obat-obatnya tuh. Sabar dikit, Bang, sabar. Oh coba. Wah, hilang lagi. Turun. Koneksinya tuh kasihan tuh. Iya. Belum bayar paket itu. Ada yang ketinggalan itu, Bang, Sonyang aja obatnya deh, mungkin. Sonyang, Bang. Pinteran Ada yang ketinggalan Sonyang. obatnya. Sonyang naik, Sonyang. Soalnya apaan? Itu ada yang namanya Sonyang tuh dari tadi tuh. Roh Katanya Kudus Allah ya roh cari suci, istri artinya dulu. roh Allah itu sendiri. Jibril cuman malaikat doang, bukan roh suci. Kata-kata Sonyang. Roh Kudus ya roh suci. Ya iya, kudus sama suci nggak ada bedanya. Ngapain lu ngetik kok mubazir? Dengan naik ngobrol, ajarin kita. Bang Kores bisa jelasin imamat 26 nomor 1 nggak, Bang Kores? Imamat 26 nomor 1 ya. Ya betul, bisa jelasin nggak? Itu agak kurang
ngerti juga tuh. Ya Coki, selamat malam. Assalamualaikum orang surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ambon ini, Maluku ini. Ternate bang, Ternate. Iya, Ternate kan, Ternate. Bang, sebenarnya aku nih penasaran loh bang sama Yohanes 14:16 punya mereka itu loh bang. 14:16 atau 13:16? 14:16 bang. Ya udah Imamat. Iya apa? Imamat 26 nomor 1 dulu bang, bentar bang. Jelasin bang. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu terukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan ilahmu. Jelasin bang. Iya, ini kalau simpelnya ya kita tuh dilarang apa ya? Kita tuh dilarang bukan kita sih, mereka itu dilarang untuk membuat berhala. Berhala itu kan arti lainnya adalah sesembahan yang bukan Tuhan sebenarnya gitu loh. Oh, patung. Itu pertama, jangan membuat berhala, jangan membuat Tuhan lain dan patung. Nah, jangan juga bikin patung gitu, apapun itu, atau tugu berhala atau batu. Tugu tuh batu yang melonjong ke atas gitu, yang nantinya jadi sesembahan juga, itu jangan gitu. Juga batu berukir. Batu berukir itu ya pemahat batu lah gitulah. Itulah batu ukiran itu batu yang dipahat lalu menjadi bentuk makhluk. Nah, itu juga nggak boleh. Janganlah kamu tempatkan di negerimu gitu. Jadi lu jangan beli di luar terus malah lu taruh di dalam negeri bangsa Israel ini untuk sujud menyembah kepadanya. Nah, ini jadi dua klausa ya. Pertama, jangan ditempatkan, jangan disujud sembah kepadanya. Kenapa? Sebab akulah Tuhan ilahmu gitu. Jadi banyak banget larangannya. Nggak boleh ada idolatri atau objek-objek dari hasil buatan manusia yang dijadikan sesembahan gitu. Berarti di Kejadian 22 nomor 28 itu gimana bang kalau menurut abang? Kejadian 22 nomor 28. Kejadian 22 nomor 28. Nggak ada 2228, mentok 24. Berarti 2822. Berarti 2822. Kejadian 28:22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ini tuh kadang gini juga ya. Apa ya namanya? Kayak misalnya jangan bikin patung. Biasanya yang bukan yang ini yang dibawa. Biasanya itu yang cherubim, patung cherubim. Gitu. Biasanya ke situ. Nah, yang patung cherubim itu dibikin itu adalah sebuah bukan dispensasi ya, apa ya, khusus gitu, khusus yang tidak terikat dengan aturan umum gitu, karena itu kan Tuhan juga gitu. Tuhan yang melarang siapa? Tuhan. Yang nyuruh buat siapa? Tuhan juga. Ya udah, dua-duanya benar gitu. Ya. Itu kalau secara Yahudi. Bang, kalau saya tadi gimana bang mengenai Yohanes 14:16 tadi bang? Jadi ceritanya gini bang. Tapi kalau Islam mau mempermasalahkan ya jatuhnya kok ini kontradiksi kayak gitu. Itu yang bikin bingung dah tuh. Nah, itu kontradiksi kan gitu jadinya. Inilah kenapa ini bukan kitab dari Tuhan kan gitu jatuhnya ya. Gitu. Itu kan dari Kejadian sampai Keluaran atau Bilangan itu kan punya Musa kan bang? Iya, punya Musa semua. Iya. Nah bang, saya tambah tertarik nih bang, karena tadi abang bilang bahwasanya itu bukan kitab dari Tuhan bang. Jadi kaitannya tadi sama Yohanes 14:16 tadi bang. Yohanes 14:16 apa nih? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikanmu kepada seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah itu bang, jadi orang Kristen ini kayak ngamuk-ngamuk bahwasanya kenapa Kemendak merujuk ayat ini, sedangkan Injil itu sendiri kan sudah ada campur tangan manusia katanya. Dia protes kenapa dibilang begitu, tapi Kemendak mengadopsi itu dari Yohanes 14:16 ini bang. Begitu bang. Bagaimana penjelasannya bang?
Ya gini juga, jadi terhitung tuh apa ya, mereka tuh bikin konsep sendiri gitu. Dari Islam tuh nggak ada pernah bilang palsu gitu. Al-Quran Ali Imran ayat 78 sama Al-Baqarah ayat 79 kalau nggak salah. Mereka itu ngomong bukan dari kitab, sama mereka itu merubah-rubah apa yang ada di dalam kitab gitu. Oh, yang di surah Al-Baqarah ayat 79 ya. Telah celakalah Iya. mereka orang-orang yang telah apa namanya, Emang enggak? merubah isi Ini pakai Alkitab. Al-Quran kok, Mas. Yes. Bi aidihim summa yaktubuna min indillahi yastaru bi samanan qalilan. Itu ayatnya. Wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, barang siapa yang telah celakalah mereka orang-orang yang merubah isi Alkitab dan menjualnya dengan tangan-tangannya sendiri dan menjualnya dengan harga yang murah. Benar nggak Bang itu? Dan Iya, dia itu. menyatakan ini adalah dari Tuhannya min indillah. Tidak data ini. Nah, tapi ini dia- orangnya kembali Tapi lagi. dia, aduh. Ini adalah Tapi dia protes Bang, kenapa Kemendak mengambil acuan rujukan itu Bang? Katanya dari Yohanes, seperti itu Bang. Lah lihat di Al-Quran gitu. Al-Quran itu sebagai pembenar gitu, sebagai batu ujian untuk kitab-kitab terdahulu gitu. Artinya apa ya, kita evaluator gitu. Yang nggak cocok dengan Al-Quran buang, yang cocok menjelaskan Al-Quran ambil. Betul, saya setuju nih Bang. Saya sangat setuju Bang. Gitu loh, evaluator kita ini loh, Muslim Pride. Betul. Ngomong-ngomong itu Betul udah sekali, ada Bang. Bang dagangannya mungkin Bang Luga tuh. Oh iya. Lah ya gimana? Gelar dulu Bang Luga obatnya. Lo ntar dijajain dulu. Timo. Oke ya. Bantu Bang Budi. Ini kan sudah jelas sepak terjangnya Roh Kudus dengan sepak terjangnya Jibril bagikan langit dan bumi. Kenapa lo sama-samain? Kita kan tahu orang itu dari sepak terjangnya. Roh Kudus bisa menjaga 8 miliar orang sekaligus. Bisa memenuhi 8 miliar orang sekaligus, tahu semuanya doanya 8 miliar orang. Nah, Roh Kudus mendengar dari sorga aja dia nggak bisa mendengar satu orang nih. Gua ngomong ke Gabriel nggak bisa denger. Ngarang lu ga lu. Nah terus Roh Kudus 8 miliar orang ngomong apa dia 8 miliar itu dia bisa denger. Buktiin kalau dia bisa dengar. Roh Kudus itu maha kuasa dan maha hadir. Jadi jangan lo sama-samakan sama si Gabriel. Ya udah, buktiin aja kalau Roh Kudus mendengar omongan kita. Neraka mencret nangis berak. Gua mencretin nerakanya. Roh Kudus itu bisa mendengar kalau 8 miliar orang misalnya minta uang kontrakan sama Roh Kudus, dia bisa dengar. Ya udah 8 sekarang miliar. buktiin aja. Minta makan, minta gorengan, dia bisa dengar. Iya, buktiin. Makanya Jangan makan, buktiin. makanya banyak orang Kristen itu dijawab semuanya 2,8 miliar. Loh, yang bangkitin Roh Kudus, yang bangkitin Yesus dari antara Itu kan bangkitin. Berarti kan Gua Roh pengen Kudus buktiin yang bangkitin Roh Kudus Yesus. ngedengerin Bukan si omongan Gabriel. kita gitu loh. Cocok, kenapa jadi sama Gabriel? Ya buktiin Roh Kudus ngedenger omongan kita, Sudah buktiin. jelas di dalam itu. Buktiin, barangnya mana barangnya mana, oi. Kalau ada barangnya gua beli. Dibangkitkan orang buta melihat. Bukan ngebangkitin. Cok, Tadi kan lu gitu, ngomong orang- pertamanya. Bentar. Ya, Roh Kudus bisa ngedenger gitu. Kalau Roh Kudus bisa ngedenger, buktiin dia bisa ngedenger, buktiin. Roh Kudus tukang cilok. Oi, Ada aja Bang Budi. Dia lu berdoa aja sama dia. Pasti didengar sama dia. gua ngelihat Sebentar dulu. gua lihat Jangan orang dulu, Uganda bentar, berdoa bentar, sama belum Roh ngerti. Kudus kagak Santai kejadian dulu, semua. santai Makasih. dulu. Santai dulu, kita ngomong. Kita penjabaran ayat dulu ya, dengerin ya. Ayat. Kita ngomong penjabaran ayat. Bahwa Roh Kudus itu sifat-sifat ketuhanan ada di Roh Kudus, tapi sifat-sifat ketuhanan tidak ada di si Jibril. Si Gabriel itu sifat-sifat kemalaikatan ada di si Gabriel, tapi sifat-sifat ketuhanan tidak ada di si Gabriel. Ya udah, Tapi coba sifat tunjukin ketuhanan Roh Kudus. ada pada Roh Kudus. Contoh. Ya, coba tunjukin Roh Kudus mendengar apa yang kita obrolkan sekarang. Ayo. Buktinya, Sebentar bukti. dulu. Tunjukin. Lo nggak usah ngeles, lo nggak usah ketakutan. Ketika lo mau
ketika lo mau disiksa lo nggak usah ngeles, lo dengerin dulu. Tunjukin Orang masih dulu lah. ngejelasin Nih tak gua minta mengosongkan Roh diri Kudus nih lagi. untuk disiksa Kecuali Roh lu udah Kudus. paham, Tunjukin dulu, Mbak. tunjukin. Nah, Ayo, ini paham. bukti. Ayo, Nggak usah bukti. tunjukin, lu denger dulu. Gak mau Lu dengar diajarin capek juga kuping gua belum, denger lu mau kenyang. minta tunjuk. Nggak usah. Banyak. Apa riset Nggak, lu diam dulu. Gak mau Lu Roh juga belum Kudus paham ya, tentang buktiin Roh dulu Roh Kudus. minta bukti lagi. Iyalah buktiin lah, nggak ada buktinya Ya. masa mau dibeli. Yang membangkitkan. Ini takut kena siksa nih. Ucok. Lah iya katanya Roh Kudus bisa ngedengerin kita ngomong. Buktinya mana? Iya, orang kalau tadi lu diam dulu, lu juga belum paham Roh Kudus siapa, nggak usah minta butuh pembuktian. Orang gila nggak usah dibuktikan. Kalau lo orang kayak lo mau usah butuh pembuktian, lo cocoknya daftarin di lo ke Lucifer juga lagi butuh tukang sapu, tukang cebok. Kalau gue jadi tukang cebok ya Roh Kudus bisa nggak? Sekarang Wih, ada pengikutnya Bang Nabi Luga. Bang Kores, boleh nitip pertanyaan nggak ke Bang Luga? Dia diutus untuk siapa? Kasih. Nah, kalau Lucifer lagi butuh. Oh nggak bisa ya kalau itu ya. Ya udahlah. Coba lanjut dulu. Pas gua ngomong jangan dipotong. Gimana mau ngabulin ngedengar aja nggak bisa. Bang Iya, Budi, iya. nitip pertanyaan Bang Budi. Nabi Luga diutus untuk kepada siapa Bang Budi? Nah, Untuk domba-domba yang kemarin dipotong kemarin Idul Adha, udah nggak ada kaumnya lagi. Udahlah, lanjut dong. Amir, Udah, lanjut. Amir. Ini para pembantu lo nggak ada perlawanan nih, Mir. Ini pembantunya si Amir nggak ada perlawanan nih. Lah gimana? Apa yang mau kita lawan barangnya kagak ada gitu. Apa yang mau kita lawan? Bang Luga boleh nanya nggak Bang Luga? Ya lo orang buta, orang buta mana bisa lo lihat. Enggak, ya pertanyaan. Ngalahin orang buta aja kagak bisa Roh Kudus. Luga, ya lu jawabin nih ke gue ya pertanyaan gue tadi. Bajigur, lo mau Sifat manusia yang nggak ada pada Masa kan mau lo tipu? Kalau manusia lo tipu nggak apa-apa lah. Ini Tuhan mau ditipu. Lah di Malayaki aja kejadian Tuhan ketipu pakai perpuluhan. Sifat Tuhan yang nggak ada Kenapa? pada manusia dan sifat manusia yang nggak ada pada Apa pertanyaan? Coba jelasin. Apa pertanyaan? Bisa nggak lu jelasin? Bang Budi, Bang Budi yang nanya duluan apa saya duluan? Sifat Ini Budi kecil manusia. banget suaranya loh, ketimpa-timpa kasihan. Enggak, tadi saya nanya belum dijawab sama Luga dari pertama saya datang kemari. Sifat Tuhan yang nggak ada pada manusia dan sifat manusia yang nggak ada pada Tuhan. Apa pertanyaan lo? Nah kan, Sifat Roh Tuhan Kudus yang nggak ada pada budek. manusia. Sifat Tuhan yang tidak ada pada. Oke, gini. Sifat Tuhan tidak ada pada manusia adalah maha hadir. Manusia tidak bisa hadir di segala tempat dalam waktu yang sama. Itu adalah sifat Tuhan yang tidak ada pada manusia maupun malaikat. Nah, sifat Tuhan atau sifat manusia yang nggak ada pada Tuhan adalah berdosa. Manusia semua berdosa. Tuhan nggak berdosa, dia suci. Makanya disebut Roh Kudus. Kudus itu artinya suci dan tersucikan, terkuduskan, terpisah dari yang kotor-kotor. Makanya dia disebut Roh Kudus. Jadi lu jangan sembarangan. Kata Roh Kudus itu nggak sembarangan, ya. Roh Kudus malah lu Jibrilin yang ada si Jibril. Kalau si Jibril lihat muka lu dipecahin lo. Untung aja si Jibril di sorga. Kalau di surga si Jibril pas di depan lu digamparin lo atu lo. 1 Korintus 6:6 itu Roh Kudus apa roh setan itu diserahkan. Bacain. Bacain Mana Bang. gue lagi. Ya lu bacain aja apa isinya. Pesantren gue tuh hafalan Quran, tahfizul Quran di sini, nggak ada Bible di sini. Tau nggak lo? Percaya lo, gue kasih tahu nih, gue buka kamera gue terus melotot nih. Ya udah, nggak usah nanya lo, mending lo gabung sama Lucifer. Udah, boleh nggak? Lucifer juga lagi butuh tukang cebok. Serahkan kepada roh iblis apa kepada Roh Kudus? Di mana Roh Kudusnya, Nyon? Lu baca itu 1 Korintus 6:6. Jangan gagap lu jawabnya. Lo jangan gini lo, lo jangan cari-cari gini lo ya. Lo jangan cari lobang untuk lo masuk ke dalam lobang.
Tidak semua ayat itu gampang dimengerti. Lu cari-cari ayat yang sulit dimengerti, akhirnya lu terjerumus sendiri. Aduh, lu. Ya, jangan lu liar. Ini namanya liar. Lu cari-cari ayat yang sulit. Lu cari ayat yang gampang dimengerti dulu. Karena yang gampang dimengerti aja belum tentu lu paham. Ini lu cari-cari ayat yang sulit dimengerti. Ya udah nih, Walaupun ini itu coba. sebenarnya Ini makanya buat sulit ketika gak dimengerti dibilang, ini lah. serahkanlah Coba lah ya. dunia. Lo yang ini lu ngerti gak nih? Di Daniel 4 nomor 8 coba lu baca ya. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Woi, sakti. Ejar gitu. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kirain roh kudus satu. Ternyata Betul. para dewa juga roh kudus mereka. Tidak gini loh ya. Jadi kan Daniel ini kan dulu kan dia kan memakai bahasa-bahasa yang terbiasa di zamannya. Jadi dia saat itu dia belum memakai bahasa Alkitab, tetapi dia kan ngomong kepada banyak orang. Nah, kalau di zaman Daniel mereka menganggap ada memang dewa-dewa yang suci. Tapi kan Daniel, yang ada pada Daniel itu kan Roh Kudus. Tapi ketika dia menjelaskan kepada orang, dia memakai bahasa yang kira-kira bisa dimengertiin orang. Karena nanti kalau Daniel bilang Roh Kudus, apaan tuh Roh Kudus? Bingung nanti orang. Makanya dipakai bahasa yang sederhana, dewa-dewa yang kudus. Artinya dewa-dewa yang kudus itu adalah penguasa yang kudus. Siapa penguasa yang kudus? Iya, Roh Kudus, yaitu Tuhan gitu loh. Ini nama dewanya Belsazar tuh. Wow, Belsazar. Belsazar juga punya roh kudus ternyata. Sakti juga nih orang-orang zaman Daniel. Lu Tidak. Terus 66 tuh Cuma dua kekuatan di alam semesta ini. Roh lu nanti. Lu gimana sih? Lu kitab lu aja lu nggak hafal, masa lu mau ngomongin. Kita ini punya Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, kita ke sorga, Ucok. Kalau kita punya Roh Kudus, kita ke sorga. Barang siapa? Diserahkan di hari kemenangan Tuhan. Lo aja belum berangkat. Ih, lu Tuhan lu aja iblis lu nggak? Lu artinya nggak, makanya kan gue udah bilang, lu jangan sembarang baca ayat kalau lu nggak ngerti artinya. Apalagi itu kitab orang, bukan kitab lu. Kitab orang lu baca-baca nggak tahu artinya, yang ada lu bunuh diri. Res, gua sama santri-santri gue nih, Res, nggak percaya, Res. Nih, gua buka nih kamera gue nih. Ya. Suruh baptis santri lo, ntar gue yang baptis. Gedein, tuh, santri gue tuh. Takbir. Allah. Oh, Sakti oi. Bertobat kalian. gua gedein. Bertobat. Santri gue semua. Berilah dirimu dibaptis. Dibaptis di dalam nama Yesus. Bang, itu rokoknya bang. Bertobat ya, dibaptis ya. Pak Amir roomnya bang. Rokoknya bang, hati. Keren ya, Akhir Budi oi. Roomnya bang Amir room bang. Terima Roh Kudus. Tanya lu. Terima. Gue di sini nggak megang bebel. Kalau di tempat gue megang bebel. Lu gue botakin pakai bebel gue. Ngeri nih ya. Bang Luga, boleh nggak saya nanya? Udah Bang Luga? ajaklah santri lo semua biar dibaptis, biar jadi penginjil. Gimana mau dibahas? Boleh. Gimana mau Oh, dibahas? jadi gini Bang Luga kan dia. Iya, gimana mau dibaptis roh kudusnya aja barangnya kagak ada. Ketawain Bang Luga kan nabi ya, berarti utusan Yesus berarti. Pertanyaannya cuma satu Bang. Bang Luga ini diutus untuk siapa, di mana gitu Bang? Bangsa apa gitu Bang, diutus untuk apa? Rokok. Saya diutus untuk seluruh dunia. Lupa astagfirullahaladzim. Santri nggak bisa ngerokok. Masa santri lo jarang ngerokok sih? Santri nggak boleh merokok. Bilangin santri lo. Masa santri merokok sih? Di sini yang nggak boleh itu makan babi. Jangan ngerokok kalau mau jadi santri. Ya. Gimana Bang Luga, pertanyaan saya Bang Luga? Merokok juga nggak boleh. Masa santri merokok di pesantren sih? Emang lo kira tongkrongan apa? Bang Luga, gimana pertanyaan saya tadi Bang? Lanjut. Ya, jadi gini Bang, kan pertanyaan saya gini Bang. Ya, saya diutus untuk seluruh bumi. Wih, Luga diutus untuk seluruh bumi.
Oh, diutus oleh seluruh siapa, Bang? bumi cuma pakai motor Vega. Gimana nyampe seluruh bumi lo? Ini maksud saya tuh diutus kan ya seluruh bumi. Loh, Diutus suka-suka oleh gua siapa, kok Bang? mau naik motor, mau naik pesawat, mau naik jet pribadi juga ada kok. Punya teman gua jet pribadi ada. Tinggal pakaikan seluruh kekayaan umat seperti kata Aldi Taher, kekayaannya gua di umat ya sama. Donatur itu semua kekayaan gua karena gua bisa mengajar. Kan Percuma gua punya Roh Kudus motor Vega gua R. nabi. Seluruh kekayaan umat kekayaan gua. Itu juga punya umat, semua punya umat. Besok gue juga naik Ferrari juga punya umat itu, karena ya yang gue punya cuma Tuhan itu sendiri. Ucok, Yang punya seluruh Iya, Tuhan bumi lu udah ini tiga, punya masa nggak bisa Tuhan, beli punya mobil? bos gua. Naik Vega bentar lagi gue naik Lamborghini juga gue biasa aja, karena gue kan bos gue yang punya langit. Bang Lukas siapa yang ngutus Bang? Motor Vega R tidur di Alah, taman. Gimana Roh Kudus nih? Lu kira gue cowok apaan? Orang gue debatin lu aja bisa, apalagi beli mobil lu Ucok. Ketawain sama Emang santri gue ga. Nih santri gue ini pesantren Hafizul Quran Tursina. Beli mobil lu aja juga. Diketawain Lu aja juga lu. hidup dari ini kok, hidup dari konten-konten kok. Kadang-kadang konten dia lu kok. Lu masukin ke channel lu udah dapat duit. umat yang punya lu yang nikmatin, Bang. Dia juga hidup dari konten, yang dikontenin gua. Berarti kalau dapat makan dari gua, Ucok, bedul. Hei, lah terus kenapa lu gak dikasih makan Roh Kudus? Sintetis lewat online. Mudah-mudahan dengan informasi Siapa yang ngasih gua tiap hari makan ini. Ini aja gua mau makan lagi nih. Mau makan Mana? Indomie. 2. Aduh, Mana? Roh Kudus cuma bentuk kasih Indomie. Ini bentar. Aduh. Gimana? Lah suka Gimana lu gua, ngebatas bentar orang lagi gitu? Indomie, tadi soto. Besok babi goreng, babi hong. Bisa, babi hong juga bisa. Cok. Mau makan babi hong besok Bayarnya bisa. kapan? Kemarin aja gue diajak si Kayapas makan 3 kali. Gue makan sop iga sapi. Belum lagi dibawa si Kayapas. Besok lagi gue ketemu jemaat, dibawa lagi gue makan babi hong. Makan mulu lah gue tiap hari. Gue bilang jangan deh, gue ntar sakit gue. Makan nggak boleh yang enak-enak. Gue bilang makan yang sayur-sayur aja. Lah ini Oh kan? Mentok yang ngasih kayak pas. Makanya lo Kores, lo penuh Ngutus Bang Lukas. Jangan Mentok yang ngasih kayak pas, bukan Roh Kudus. Wah, susah. Siapa Bang yang mengutus Bang Luga ini sebagai nabi, Bang? Gini. Kan kemarin kan gua ya King of King Yesus Kristus yang cowok yang paling ganteng itu namanya Yesus Kristus. Jadi kemarin kan gua adu mujizat sama Ustadz. Ya, adu mujizat. Pas gua adu mujizat, gua nyanyi, gua pakai gitar, langsung yang lawan adu mujizat gua langsung bilang gini, "Saya dari kerajaan Majapahit, umur saya 5.000 tahun." Gua bilang sama si Han, gua kan minta lo ngundang Tuhan, kenapa lo ngundang yang ginian? Gua bilang, suruh pulang, gua bilang. Pulang dia. Lah. Capek-capek adu mujizat. Gua ini Beresnya kita makan ini ngundang soto. Tuhan, ngundang pencipta langit dan bumi. Yang datang masa dari kerajaan Majapahit umurnya 5.000. Gua nggak butuh dari kerajaan Majapahit, gua butuh Tuhan. Gua bilang, ya udah Bang, lumayan kan 5.000 tahun umurnya katanya. Udah dah suruh pulang, kasih ongkos. Gua bilang, pulang dia. Emang Bang Luga bisa bahasa Nabi ini? makan soto. Masa gua Gimana adu sih? mujizat yang datang kerajaan Luga bisa Majapahit? Kan bahasa gua malu. Yesus. Kores, malu nggak gua? Gua adu mujizat. Kores, gua adu mujizat. Si Hans ngedatangin dari utusan kerajaan Majapahit. Gua malu nggak? Harga diri gua di mana tau nggak? Malu lah gua. Harga diri lu di soto. Kecuali yang datang Tuhan, yang datang Roh Kudus. Ini yang datang kerajaan Majapahit. Aduh, ya ampun. Pikir malu aja. Ya, terus lu ngedatangin siapa lu? Banting, udah cabut Lah, dia kan ngedatangin Tidur, Bang. Majapahit, lu ngedatangin siapa? Ngedatangin Simeon. Siapa? Barnabas lu datangin. Roh Allah lah, gila lo, Roh Kudus yang paling keren. Mana bentuknya? Holy Spirit, now away. Malah sendawa. In this place, Holy Spirit, now welcome in this place. Kenapa nangis lu, Lai? What and Father and glory and grace. Orang Parisi. Now si Ucok malah undang kerajaan Majapahit.
Gua undang Roh Kudus, dia malah undang kerajaan Majapahit. Gua bilang suruh pulang. Gua bilang dalam namanya suruh pulang. Kenapa Roh Kudusnya nggak mau sama Raja Majapahit? Undang tuh Roh Kudus, jangan undang kerajaan Lah Majapahit. kan Roh Kudus udah ngundang, udah lu yang undang gitu. Mau diaduin Roh Kudusnya sama kerajaan Majapahit. Ya ngapain coba? Gua aja nggak suka sama dia, kalau Roh Kudus gua bilang suruh pulang. Wah, takut ya. Roh Kudusnya takut sama kerajaan Majapahit ya. Muka gua mau ditaruh di mana, Kores? Muka gua ini mau ditaruh di mana? Gua itu mau Muka lu di mana-mana, muka lu mah hadir. Ya, datang malah utusan kerajaan Majapahit. Aduh, Kores. Yesus Bikin tersingkir, malu Bang. aja teman. Kan Roh Kudus cuma bisa masukin Yesus Bang, bukan ke orang itu Bang. Nanti dikira Yesus yang lain Bang kalau ngerasukin orang itu Bang. Kan Roh Kudus Bang, nggak sembarangan bisa ngerasukin orang Bang. Kan gua udah bilang, apa nggak bisa lo undang yang lebih serem? Yang gua minta kan undang Tuhan lo. Yang datang malah kerajaan Majapahit. Untung aja nggak gua pakai gitar. Bang, izin lip ya Bang. Ngau. Izin Bang, turun Bang. Ya, hati-hati Bang. Siap, lanjut Bang Wasi Bang. Oh, be golden father. Bang Luga mau nanya, Bang. And was Memang bisa bahasa Yesus. now I welcome in this place. Holy Spirit. Nanti now I lagi ini dia lagi step, welcome tungguin bentar. in this place. Ya udah, Gua udah nyanyi enak-enak, Roh Kudus juga datang. Doi yang datang kerajaan Majapahit. Aduh, gua bilang Mbak. Ya itu yang kerajaan Majapahit juga ya elah capek-capek gua bawa prajurit kerajaan yang gua lawan cuma roh. Roh pakai kipas angin juga terbang roh. Gua gedein untuk kipas angin ya sampai level 3. Wow. Kabur-kabur ke awan. Gua udah nyanyi-nyanyi udah enak, Roh Kudus udah turun. Yang datang tukang sayur. Bikin malu aja. Aduh, gue bilang. Itu yang Raja Majapahit juga malu lah, Masa itu tentara-tentara Majapahit loh, legenda. Lu ngedatengin roh. Pakai kipas angin terbang roh, nggak perlu pakai prajurit. Gue udah nyanyi kan. Bentar, reskan gue kan nyanyi gini. Holy Spirit, now I welcome in this place. Holy Nawa tuh apa sih nawa bahasa Inggris? Nawa apa nawa? Welcome in this place. Bang Luga, saya boleh nanya nggak nih dari tadi pertanyaan saya belum Now dijawab. I welcome. Sekarang engkau datang. Sebentar Ucok. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, gua kira doi ngundang Tuhannya. Yang datang kerajaan Majapahit. Aduh, gua bilang bikin. Lah iya itu kerajaan Majapahit juga. Udah suruh pulang lah, kasih ongkos. Kerajaan Majapahit juga dia males gitu karena yang dilawan roh doang. Roh kan ditiup hilang lah. Halo manusia. Ucok. Lu kalau bisa ditantangin, didatengin kerajaan Majapahit, didatengin tentara Majapahit, ya lu juga datengin tentara surga, lu datengin gitu. Katanya lu nabi. Masa yang datang cuma roh? Datengin tentara. Kalau Kudus datang itu dengerin. Gimana sih? Dengerin. Kalau Roh Kudus itu turun, itu udah sebentar. Kalau Roh Kudus turun, itu yang awal itu Mikael, enggak lah, itu buat lu Mikael doang yang digebukin sama tentara Majapahit juga lemes. Halo Tuhan manusia. Cok. Kan gini. Kan gua kan pas nyanyi tuh. Ketika gua nyanyi, Roh Kudus turun, udah seperti api kan. Lalu gua kan pengen nunggu api pakai aduk basah juga mati lah kita. Tiba-tiba dia ngomong, saya ini dari kerajaan Majapahit, umur saya udah 5.000. Halo, Utak Galung. Gue bilang lu bikin malu aja lo. Gue kira yang lu bikin malu. Masa tentara dilawanin sama roh? Roh bisa apa roh? Cabut ya lo. Pakai kipas angin juga hilang. Pakai vacuum cleaner kesedot itu roh. Keluar masuk ya Bang Kores ya. Holy Spirit, now I welcome
Holy Spirit. Nawa apaan nawa bahasa Inggris? Holy Spirit, nawa Mata nawa. Nyanyinya udah enak banget. Udah mau nangis-nangis. Yang datang Ucok. Malu aja. Malum. Ini kenapa nih ini mantan pemain sinetron Tuyul dan Mbak Yul Ikhwan? Now artinya gini. Sekarang datanglah. Sekarang. Now sekarang. Welcome ini, selamat datang di tempat ini, Ucok. Kan gua udah undang, Roh Allah kan gua undang kan, Roh Allah udah turun, gua udah kan. Maksud gua kan disambung lah sama Tuhannya doi. Yang datang yang datang aja lo bikin itu yang tentara Majapahitnya juga bingung. Ternyata yang lihat lu coba bawa Roh mangisi balon ya itu Roh tuh. Tapi sampai yang datang gini kayak gitu-gitu doang. Cowok apaan gua gituin. Alhamdulillah. Itu roh yang lu bangga-banggakan dimasukin ke botol keratineng juga cukup, nggak bisa ngapa-ngapain. Digeleng pakai truk botolnya pecah. Botol keratineng anjir. Itu yang kemarin kan lu bilang siapa tuh si Abre. Itu si Abre juga itu masih tukang ceboknya kerajaan Majapahit itu gue yakin tuh. Bang Luga, boleh nanya nggak nih Bang Luga? Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus. Siapa yang nanyain Roh Kudus sih? Luga, lu gue udah tanya nanya, lu nggak jawab. Sifat Tuhan yang nggak ada pada manusia. Terus yang akhirnya dia ngakunya bang, ini bukan Tuhan bang, ini jin katanya. Lu gimana sih? Lu katanya otaknya. Makanya katanya kerajaan Majapahit, sekarang lari ke jin. Lu gimana sih cerita kok nggak konsisten melayang-layang di atas permukaan air cerita lu dah? Seperti daun yang dia ini berjalan di atas air ya bang ya? Enggak. Seperti ini ceritanya melayang-layang di atas permukaan air. Ini ada sifat manusia. Halo, salam, halo, malam. Tergalung. Maksud gua kan ini kan adu mujizat. Ini kan kejadian mukjizatnya Bang Nabi Luga apa sih sebenarnya? Pertanyaan saya besar itu ngomongin mukjizat mulu. Mukjizat terbesarnya Bang Luga. Ya. Apa tuh Bang? Mukjizat dia ini mau tahu kalian. Makan segunung beraknya segayung. Wali kedua makannya segunung beraknya segayung. Lihat ini. Holy Spirit, kau disambut di sini. Kan Bang Luga kan nabi, utusannya Yesus. Si Luga ini makannya segayung, beraknya segunung. Ayolah dia. Jadi begini ya. Jadi kartu lo tuh udah gua tahu ya. Kartu lo itu udah gua tahu. Ya, jadi kartu apa Bang? Saya kagak pernah main kartu. Udah tahu kau siapa aku. Ngomong yang sopan Bang. Iya. Ngomong yang sopan. Debat aja. Ini ngomong nggak dibodoh si talik 5 juta. Nggak dibodoh si talik 5 juta. Hah? Aku ngerti ki ngomong apa. Holy Spirit. Nah, debat malah ngajak bikin berantem lagi. Aduh. Ya mau nanya Bang Luga itu jawab dong. Mukjizatnya Bang Nabi Luga sebenarnya apa sih? Gitu loh. Naik motor dari Medan ke Jakarta. Berhenti cuma 2 kali. Jadi kembali lagi ke yang tadi ya. Silakan. Kan tadi kan sudah gua bilang gua ada mujizat.
Sebentar. Mukjizatnya Bang Nabi Luga itu apa? Gua kan adu mujizat. Ketika gua adu mujizat, gua hadirkan Roh Kudus turun. Nah, lawan yang gua adu mujizat yang dihadirin adalah kerajaan dari Majapahit. Oke. Akhirnya kerajaan Majapahit gua suruh pulang. Ya, Untung kan gak gua mujizat itu kan pakai bisa gitar. menyembuhkan orang, ya kan, bisa atau membelalai. Dalam nama Yesus. Oh, berarti Bang Luga bisa menyembuhkan orang dong ya? Itu namanya Apa tuh? Apa tuh? Itu namanya apa tuh, Bang? pernah gue doain orang sakit, mendoakan orang sakit sembuh banyak. Oke. Bisa Bang Setan, itulah kan gue bilang. Tiap Holy Spirit. Kalau namanya Nah, wahai. Oh, berarti Bang Luga ini pernah ngidupin orang mati juga ya, Bang ya, berarti ya? bisa. Oh, bisa ngidupin orang mati. Tutor dong, Bang. Tutor. Itu teman saya kemarin, teman saya Pak Daniel 2 orang mati dibangkitkan. Teman saya habis teleponan. Oh, Bang Uga udah 2 orang mati saya bangkitkan. Teman saya Huta Barat udah dibangkitkan orang mati. Ah, gimana bangkitin orang mati, sinyalnya aja sulit ini. Apa? Sinyal dia aja sulit tuh, merah. Gimana mau buat bangkitin orang mati? Jadi teman-teman malam ini kayaknya nggak ada. Nabi pulsa lo, Nabi Luga. Masa Nabi pulsanya? Kayaknya malam ini nggak ada perlawanan nih, kasihan juga Bang. Woi, itu sinyal merah itu. Sinyal merah, suara lu kabur kan. Kalau gua naik kabur dah. Masa Nabi takut sama gua? Gigi terbesar Bang Luga ini bisa menghidupkan orang mati ya?